Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi atau menjelaskan materi mengenai multiplexer dan demultiplexer pada mata kuliah Praktek Teknik Digital. Di sini saya dengan nama Noval Rafa Pradana dengan NIM 24090620061. Izin menyampaikan materi yang menurut saya pahami. Untuk pengertiannya, multiplexer itu adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input digital dan menyeleksi salah satu input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan di sisi output. Jadi ketika ada banyak input, maka multiplexer ini mempunyai konsep kerja di mana dia memilih salah satu input tersebut untuk dihasilkan atau dikeluarkan pada output nantinya. Untuk demultiplexer sendiri, dia adalah kebalikan dari multiplexer atau komponen yang bekerja secara berlawanan dengan multiplexer, yang dimana saat diberikan satu input maka dia akan mendistribusikan ke beberapa output. Jadi hasil multiplexer akan menjadi demultiplexer dan hasil dari demultiplexer jika dikembalikan akan menjadi multiplexer. Untuk pengertian secara lebih dalamnya, multiplexer itu adalah rangkaian yang bekerja dengan memilih salah satu input berdasarkan kombinasi sinyal dan kontrol yang diberikan. Output dari multiplexer sendiri adalah nilai input yang dipilih oleh sinyal kontrol. Semisal jika pada multiplexer 221 yang dimana terdapat dua input A dan B, maka terdapat satu sinyal sebagai pengontrolnya. Kombinasi sinyal kontrol ini akan menentukan input mana yang akan diteruskan ke bagian output. Untuk demultiplexer sendiri adalah dia mengarahkan data dari satu input atau hasil dari multiplexer, kalau bisa dibilang diteruskan di ke berapa output. Jadi semisal terdapat demultiplexer 1 2 atau 1 ke 2 yang dimana terdapat satu input, satu sinyal kontrol, dan ada dua output, maka kombinasi dari sinyal kontrol ini akan menentukan output mana data input akan diteruskan, atau dia malah ibaratnya kembali lagi ke bentuk aslinya, yaitu multiplexer di awal. Untuk contoh kasusnya di sini, multiplexer itu bisa dilihat dari selektor source atau sumber pada TV atau monitor. Semisal ada beberapa input, misal HDMI, AV, audio video, USB, dan antena atau lain-lain. Maka konsep multiplexer adalah dia memilih salah satu dari input tersebut untuk di display atau ditampilkan pada monitor atau layar. Dan untuk demultiplexer itu adalah terminal kuningan dengan saklar on off, yang dimana saklar ini adalah berfungsi sebagai kontrol atau kendalinya. Untuk simulasi di sini saya menggunakan aplikasi Digital Logic Simulator. Untuk simulasi yang pertama yaitu di multiplexer, yaitu adalah saya mengambil contoh multiplexer 221 yang dimana dia memiliki dua input dengan satu pengontrol dan satu output. Jika ditelaah atau dipikir lebih dalam, seperti inilah bentuk rangkaian dasarnya. Sesuai dengan tabel kebenaran yang ada, yaitu saat semua inputan termasuk saklar di nonaktifkan, maka nilai output sama dengan 0. Dan ketika input B atau input 2 dinyalakan, maka output tidak bernilai atau bernilai 0. Dan ketika input A dinyalakan, maka dia bernilai 1.
ketika A dan B dinyalakan maka tetap bernilai 1. Ketika hanya selektor atau saklar saja yang dinyalakan, dia tidak bernilai atau 0. Ketika saklar dan input B ditekan maka dia bernilai 1, berbeda dengan saat hanya B saja yang ditekan. Namun ketika saklar dan input 1 atau A ditekan maka outputnya tidak keluar. Dan ketiga input termasuk saklar diaktifkan maka hasil output sama dengan 1. Untuk yang kedua yaitu adalah demultiplexer. Di sini saya menggunakan demultiplexer 1-2 yang dimana satu inputan dengan satu kontrol menghasilkan dua output yang berbeda sesuai dengan kombinasi dari masing-masing kontrol, kombinasi dari inputnya. Untuk tabel kebenaran yaitu adalah ketika ini untuk lebih jelasnya. Nah, untuk pada input yang pertama itu adalah sebagai selektor atau saklar, yang kedua adalah sebagai input di satu input dengan satu saklar. Untuk tabel kebenarannya adalah ketika semua input termasuk saklar tidak diberikan masukan 1 maka hasil output adalah 0. Ketika inputnya diberikan 1 maka hasil dari output pertama yaitu Y1 sama dengan 1. Ketika saklar dinyalakan namun tidak diberikan input pada salah satu bagiannya maka output tidak ada nilainya untuk keduanya, yaitu sama dengan 0 untuk kedua output. Namun ketika kedua input diberikan nilai 1 atau diberi masukan 1 maka nilai kedua outputnya sama dengan 1. Maka nilai satu inputnya yaitu satu outputnya yaitu Y2 sama dengan 1. Dan referensinya adalah saya menggunakan laporan praktikum yang saya buat dan ada beberapa tambahan dari situs yang ada di website dan dari sheet praktikum. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.